Halo guys, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Seringkali dalam perkara perdata, hakim yang mulia tidak menerima gugatan dari pihak penggugat untuk tergugat. Artinya, hakim yang mulia tidak melakukan pemeriksaan bukti dan pemeriksaan saksi dikarenakan adanya cacat formil, ya. Nah, cacat formil itu apa saja? Yang pertama adalah surat kuasa tidak sah. Yang kedua, error in persona atau gugatan salah orang. Harusnya pihak penggugat menggugat namanya Andi, tapi kurang D misalnya jadi Ani, maka gugatan itu error in persona, ya, salah orang. Yang ketiga, error in objecto, salah objek gugatannya. Seharusnya tanah di Jalan Mawar yang digugat, tapi ternyata tanah di Jalan Melati yang digugat. Keliru, teman-teman. Berikutnya adalah gugatan obskur libel, gugatan kabur. Isi gugatan biasanya tidak jelas, teman-teman, ya. Apa yang diminta, bagaimana runtutan perkara itu, lalu bagaimana dalil-dalilnya, dan apa yang dituntut, hal-hal apa saja yang dituntut oleh pihak penggugat untuk tergugat, itu tidak jelas, maka masuk dalam obskur libel. Yang kelima adalah plurium litis konsorsium atau gugatan kurang pihak. Selain tergugat utama, pihak penggugat seringkali harus mencantumkan nama-nama yang turut tergugat. Ya, diantaranya adalah instansi penerbit akta tanah dan lain-lain. Tapi tidak dicantumkan, maka itu cacat formil, ya teman-teman, ya. Yang keenam, adanya gugatan prematur. Ini adanya syarat-syarat administratif yang tidak terpenuhi. Ketujuh adalah gugatan daluarsa. Ini gugatan lewat waktu. Biasanya dalam perkara banding, pihak yang kalah itu mengajukan banding ternyata lewat dari 14 hari begitu. Nah, ini kan gugatan daluarsa, ya teman-teman. Kedelapan, nebis in idem. Nebis in idem ini adalah pengajuan gugatan dua kali untuk perkara yang sama. Sudah diputus secara inkrah, berkekuatan hukum tetap, tapi ternyata digugat lagi di waktu yang berbeda untuk perkara yang sama. Ini namanya nebis in idem. Gugatan nebis in idem itu tidak diperbolehkan, ya. Yang kesembilan adalah pelanggaran kompetensi pengadilan, ya. Seharusnya di sidang di pengadilan negeri, ternyata gugatan diajukan di pengadilan tata usaha negara, itu tidak boleh, ya. Kalau perkaranya memang harus diselesaikan di tata usaha negara, maka gugatan bukan diajukan di pengadilan negeri, tapi langsung saja ke tata usaha negara. Atau misalnya harusnya gugatan cerainya diajukan di pengadilan negeri, tapi ternyata diajukan di pengadilan agama, itu merupakan cacat formil juga. Dalam hal gugatan, ya, yang tidak diterima tadi ada dua, yaitu gugatan tidak diterima itu karena adanya cacat formil tadi. Ada pula yang kedua adalah gugatan ditolak. Gugatan ditolak itu sudah sampai pada agenda pembuktian, tapi pihak penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka hakim menolak isi gugatannya. Isi gugatan yang ditolak tidak boleh diajukan gugatan ulang, ya, karena sudah berkekuatan hukum tetap. Ya, semoga video ini bermanfaat. Untuk yang sedang belajar hukum, tetap semangat, ya. Bagikan video ini jika memang diperlukan dan bermanfaat untuk masyarakat umum.